Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Saputri, NPM 09105804190066. Kelas A semester 3, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan eksternal sistem politik. Adapun tujuan eksternal sistem politik yaitu pembangunan hubungan diplomatik oleh suatu negara, termasuk Indonesia, adalah ditujukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua. Artinya, bahwa segala upaya yang dibangun dalam rangka kerjasama antar negara adalah perjuangan untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam yang berujung pada keutuhan NKRI. Selanjutnya, klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Klasifikasi lingkungan masyarakat internasional terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem politik internasional. Sistem politik internasional merupakan kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain saling terkait dalam politik internasional, yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis antar negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Yang kedua, sistem ekologi internasional. Sistem ekologi internasional merupakan lingkungan sebagai tempat tinggal dan sumber dari kebutuhan kehidupan manusia. Sistem ekologi internasional adalah subsistem dari berbagai negara yang ada, maupun subsistem bebas seperti luar angkasa dan laut lepas. Ketiga, sistem sosial internasional. Sistem sosial internasional merupakan sistem yang berupa kumpulan elemen-elemen dan unsur-unsur budaya, struktur sosial, ekonomi, dan demografi internasional yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu damai, aman, tentram, bagi kehidupan manusia. Sistem sosial internasional meliputi 4 hal. Pertama, kebudayaan internasional, yaitu kebudayaan yang bersifat universal yang dianut oleh semua warga negara dalam suatu negara di seluruh dunia. Kedua, struktur sosial internasional adalah suatu struktur kemasyarakatan yang terdapat di dalam suatu negara, di semua negara di lingkungan internasional. Ketiga, sistem ekonomi internasional. Ini merupakan struktur atau unsur subsistem ekonomi yang ada dalam suatu negara atau bangsa di seluruh dunia, sebagai suatu sistem yang bersifat universal bagi seluruh bangsa dan negara di dunia. Keempat, sistem demografi internasional adalah kumpulan elemen yang bekerja sama untuk pencapaian tujuan bersama, yaitu pembangunan demografi internasional yang demi teratur dan sejahtera. Yang terakhir, pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik. Membicarakan peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Bebas menurut Guru Besar Hukum Internasional Mohtar Kusumadja berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sementara aktif berarti di dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif. Atas kejadian internasionalnya, sebaiknya bersifat aktif. Baiklah, cukup sekian. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.